فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik. Kita masih membahas tentang walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya wa atal mala ala hubbi. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yaitu menukilkan ayat yang lain yang masuk dalam bab ini. Allah Ta'ala berfirman yaitu tentang orang-orang yang menjadi penghuni surga dan mereka memberikan makanan walaupun mereka suka pada makanan tersebut, memberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan, dengan mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami ini hanyalah memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian pahala ataupun syukur. Itu dari pihak pemberi, dan pihak yang diberi tentunya punya kewajiban untuk pandai-pandai bersyukur. Wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebajikan, yaitu kebajikan yang sempurna, sehingga kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Wa qauluhu, dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka sendiri mengalami kemiskinan. Baik. Kemudian kata beliau namatun akharu arfa'u min hadha, ini adalah pola yang lain lebih tinggi dari yang tadi. Bukan sekedar mencintai barang itu kemudian memberikan, bahkan walaupun dianya sendiri sedang mengalami kefakiran. Jelas ini ujiannya lebih berat lagi, tapi orang-orang Ansor mampu melakukan itu. Baik, min hadza wa min hadza, dari yang ini dan dari yang itu. Betul-betul Ansor menggabungkan sekian quality. Wa huwa annahum asaru bima hum muttarruna ilaih, yaitu mereka lebih mengutamakan orang lain dengan keadaan yang mereka sangat, dengan suatu benda yang mereka sendiri sangat memerlukan benda tersebut. Baik, bukan sekadar cinta barang itu dan sudah kita kongsi-kongsi, bahkan orang lain lebih mereka utamakan dalam keadaan bukan sekedar cinta, bahkan mereka sangat memerlukan barang tersebut. Wa haula'i a'tu wa at'amu ma hum muhibbunalah, sementara mereka yang Allah puji pada ayat-ayat yang lain, mereka memberikan apa saja dan memberikan makan yang mereka cinta pada makanan tersebut. Tayyib wa qawluhu zawil qurba, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, wahum qarabatur rajul, yaitu sanak kerabat dari orang tersebut. Walaupun ini karena sejak awal polanya pakai pola mudzakkar, ditafsirkan seperti itu, tapi jelas ini umum untuk semua. Wahum aula man a'tas shadaqah, dan sanak kerabat itulah yang paling berhak untuk diberi sedekah oleh pelakunya. Ini kalau kita katakan apa? Atau kautia.
tinggal disesuaikan ya. Oh iya di situ. Jelas sanak kerabat yang lebih berhak mendapatkan kebajikan kita sebelum orang lain. Kalau ada priority, jelas pahalanya lain. Gabungan antara sedekah dan silaturahim. Kama sabatat fil hadis, sebagaimana telah pasti di dalam hadis, as-shadaqatu 'alal masakin shadaqah wa 'ala dzawil arham isnatan. Sedekah kepada orang-orang miskin itu nilainya adalah sedekah. Sedangkan sedekah kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim, yaitu hubungan kekerabatan, ini nilainya dua, shadaqatun wasilah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Baik. Fahum awlan nasu bika wa bibirrin wa i'ta'i. Kalau dicetakan ini, mereka adalah orang yang paling berhak, yang paling dekat kepadamu, aula bika, yaitu yang paling dekat. Aula dari apa? Waliyayali, yang dekat. Aula paling dekat. Mereka yang paling dekat denganmu, atau aula artinya paling berhak denganmu dan paling berhak mendapatkan kebajikan dan pemberian darimu. Baik. Berarti kalau kita misalkan ada ke lapangan, kemudian kita apa istilahnya ya, menajal teman, mengajak makan, menjemput makan, ini bagus sekali. Tapi kalau yang kita ajak itu adalah sanak kerabat kita, ini pahalanya boleh sampai 2 jenis pahala didapatkan. Tapi sementara masing-masing pahala dilipatkan 10, 100, 700 sesuai dengan yang Allah kehendaki. Hadis dengan lafaz ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi dan lain-lain. Kesimpulannya apa di sini ya? Atau ya, beliau mengatakan sanadnya sahih. Alhamdulillah, tamam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa qad amara ta'ala bil ihsani ilaihim, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berbuat kebajikan kepada sanak kerabat fi ghairi ma maudhi'in min kitabihil aziz, lebih di satu tempat dari kitabnya yang agung ini, yang mulia. Kemudian yang berhak mendapatkan juga wal yatama, anak-anak yatim, humul ladzina la kasibalahum, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki orang yang bekerja untuk mereka, yang bekerja untuk menafkahi mereka. Wa qad mata aba'uhum, yaitu ayah-ayah mereka telah wafat. Wa hum du'afa usighar, mereka adalah masih lemah, masih anak-anak, dunal bulugh, belum balik. Tayyib. Wal qudrati ala takasub, ini maksud kebulu ya, dunal qudrah, tanpa memiliki kemampuan untuk bekerja. Wa qad qala Abdur Razzaq amba'ana Ma'mar an Juwaibir. Masalahnya di Juwaibir ini ya. Nama aslinya Jabir dan dia matruk. Anil Dhahhak, riwayat Juwaibir dari Dhahhak lebih parah lagi. Masalahnya di situ. Anin Nizal ibni Sabrah an Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yutma ba'da hulum. Nabi bersabda, tidak ada keyatiman setelah balik, setelah mimpi. Jelas maknanya betul, tapi ini boleh jadi si Juwaibir yang membuat kepalsuan. Baik. Tapi dari mana makna betul itu? Didapatkan dari dalil-dalil yang lain. Boleh jadi dia memalsukan ucapan ulama, kesimpulan ulama menjadi sebuah hadis. Baik. Disebutkan dalam hadisnya di sini, dalam penjelasannya, di dalam sanadnya lemah sekali, Juwaibir matrukul hadis. Baik. Tapi alhamdulillah si muhaqqiqnya memberikan kabar gembira, ada sanad-sanad yang lain dari Ali. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tabrani. Kalau Tabrani dalam Shaghir, ini Mu'jamus Shaghir yang sedang ditahqiq dan ditahrijh oleh Syekhuna Adil bin Ahmad yang di Jazan itu. Kemudian masalahnya apa di sini? Masalahnya ada syuyukhan min Bani Amr bin Auf. Ada rawi yang tidak diketahui. Lafadznya
wala yutma ba'dah tilam. Artinya sama aja. Baik. Atau berani sebentar, ini yang bicara berarti siapa? Haisami mengatakan rawi-rawinya sikot. Maka si muhaqqiq mengatakan bagaimana sementara dalam sanadnya ada Abdullah bin Khalid bin Sa'id, dia mastur. Berarti apa? Ada ketidaktahuan tentang kualiti orang ini. Ayahnya juga tidak dikenal, Yahya bin Muhammad al-Madini sodukun yukhti, ini nggak masalah. Baik, kemudian ada penguat dari hadis Jabir diriwayatkan oleh At-Tabrani. Cuma masalahnya apa? Sanadnya lemah sekali. Ada Haram bin Utsman matruk. Wah, kalau ini berarti tak ada penguat ya sampai sekarang. Masalah marhaban. Baik. Tapi kemudian kata beliau hadisnya sahih mauquf dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Baik. Nah, jelas ini boleh apa? Boleh naik kepada Rasulullah kalam seperti ini. Hadis Ibnu Abbas yang tidak mungkin ini semata-mata dari rasional semata. Baik. Kemudian wal masakin wa humul ladzina la yajiduna ma yakfihim. Orang-orang miskin mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi mereka fi qutihim dalam masalah makanan asasi, wa kiswatihim pakaian mereka, wa suknahum tempat-tempat tinggal mereka. Baik. Bukan berarti ini semuanya, tapi salah satunya. Mungkin rumahnya ada, tetapi apa? Sama sekali tak punya pakaian kecuali satu misalkan. Atau pakaian dan tempat tinggal ada, tetapi makanan asasi kurang. Kalau makanan asasi ada cuma tak punya kerupuk lekor, ini bukan orang miskin. Baik. Lihat keperluan sehari-harinya tercukupi atau tidak. Qal fa yu'tauna ma tusaddu bihi hajatuhum wa khallatuhum. Maka mereka berhak untuk diberi dengan pemberian yang mencukupi hajat mereka dan keperluan mereka. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda laisal miskinu bihadat tawaf. Bukanlah orang miskin yang sebenar, alnya istighraqiyah li kamalil jins. Miskin yang sebenar bukan yang ini, yang suka berkeliling. Alladzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan. Yang tidak yang ditolak oleh satu butir kurma atau dua butir kurma, yaitu setelah diberi dia akan pergi. Nah, bukan ini inti orang miskin. Wal luqmatu wal luqmatan, atau satu suapan dan dua suapan. Walakinna miskin, tetapi orang miskin yang sebenar alladzi la yajidu ghina, yang tidak mendapatkan kecukupan, yughni, yang mencukupi dia. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqa alaih, namun dia tidak diketahui sehingga disedekahi. Yaitu inilah miskin yang sebenar, dia tidak meminta-minta, orang menyangka dia sudah berkecukupan sehingga apa? Jarang mendapatkan pemberian, padahal dialah yang betul-betul miskin. Kalau di Indonesia dulu ada orang yang tapi sudah meninggal, dia semula pencuri tapi tak merasa puas dengan mencuri di rumah-rumah orang, akhirnya mencuri di rumah Allah, kata orang-orang. Akhirnya dia buta setelah mencuri sound system atau apa itu, kena hukuman mungkin. Setelah itu pindah kerja, pensiun jadi pencuri, susah, buta. Akhirnya jadi pengemis. Setiap kali datang anak kasih duit shilling, dia bilang saya tak lebih, katanya. Walau kita penting, kita anak-anak gimana punya duit lebih. Karena kita kasih duit, dia bilang saya nak beras. Banyak juga dimanya dia tuh. Karena kita sudah kasih beras, dia bilang saya minta untuk hari raya. Kita bingung gimana, dia punya daftar juga dia tuh. Itu jelas dia miskin, kita tahu dia miskin. Tapi miskin yang sebenar kata Rasulullah yang tadi, yang tidak meminta-minta dan orang jadi tidak tahu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa benas sabil. Kemudian yang berikutnya orang-orang yang terputus bekal di perjalanannya. Wa huwal musafirul mujtaz, yaitu musafir yang tengah melintasi jalan, yaitu melintasi perjalanan dia. Alladzi qad faraghat nafaqatuh, yang bekalnya nafkahnya, perbelanjaannya sudah habis.
fayu'ta ma yusiluhu ila baladih, maka dia berhak diberi dengan pemberian yang menyampaikan dia ke negeri dia. Tayyib, wa kadzal ladzi yuridu safaran fi ta'ah. Demikian pula masuk dalam bab ini kata Imam Ibnu Katsir, orang yang menginginkan untuk bersafar di dalam ketaatan pada Allah. Mungkin apa para thalibul ilm yang ingin belajar ke para ulama, jelas dia perlu bekal. Fayu'ta ma yakfih, maka dia diberi apa yang mencukupi dia. Fi dhihabihi wa iyabih, mencukupi dia untuk berangkat, mencukupi dia untuk kembali lagi. Tentunya apa? Masing-masing memberikan sesuai kemampuan, tidak diwajibkan memberi tiket datang dan apa? Berangkat dan pulang, tapi semampunya. Wa yadkhulu fi dzalik ad-dhaif. Masuk di dalam bab ini berarti apa? Ini percabangan, yaitu tamu. Kama qala Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas. Walaupun sanadnya jelas apa? Diperselisihkan karena Ali memang tak jumpa Ibnu Abbas, tapi ada catatannya. Annahu qala Ibnu Sabil huwa dhaiful ladzi yanzilu bil muslimin. Ibnu Sabil itu adalah tamu yang singgah di tempat kaum muslimin. Baik. Berarti ini dohirnya kalam Ibnu Abbas, kalau ini sahih dari beliau, Ibnu Sabil itu posisinya bagikan tamu di hadapan kaum muslimin, ada hak untuk dibantu. Wa kadza qala Mujahidun wa Sa'id bin Jubair wa Abu Ja'far Al-Baqir wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa Zuhri wa Rabi' ibnu Anas wa Muqatil ibnu Hayyan. Masya Allah, ini para salaf banyak sekali menjadikan seperti itu. Walaupun ada beberapa sudut pandang istilah, apakah Ibnu Sabil masuk di dalamnya adalah para tamu, ataukah maksudnya Ibnu Sabil itu bagaikan tamu bagi kaum muslimin? Oh alam, yang nampak adalah ini sebenarnya. Adapun kalau tamu sekitar dia dari apa itu kampung sebelah, jelas dia punya hak sebagai tamu, tapi secara syariat istilahnya bukan Ibnu Sabil, tapi dia punya hak sebagai tamu. Wasailin, para peminta-minta. Wahumul ladina yata'arraduna litolak, mereka adalah orang-orang yang yata'arradun, yaitu menghadang kita atau menyodorkan diri untuk meminta-minta. Namanya sailin, meminta. Fayu'tauna minaz zakawati was shadaqat, diberi sebagian dari zakat dan sedekah. Karena kalau dohirnya memang dia miskin, ya dia punya hak sebagai orang miskin. Kama qala al-Imamu Ahmad, seperti kata Imam Ahmad, haddatsana Waqi' wa Abdurrahman. Ini jelas dua-duanya Amirul Mukminin ya. Waqi' ibnu Jarrah dan Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala haddatsana Sufyan, wah gurunya juga Amirul Mukminin. Dua-duanya belajar ke As-Sauri. An Mus'ab bin Muhammad, an Ya'la bin Abi Yahya, an Fatimah bintil Husain, an Abiha, qala Abdurrahman Husain bin Ali. Baik. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisa'ili haqq wa in jaa ala faras. Orang yang meminta itu punya hak walaupun dia datang di atas kuda. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Coba pembahasannya apa? Ini sanadnya banyak, semuanya dari jalur Mus'ab bin Muhammad bin Syarahbil dan seterusnya. Baik. Kalau Al-Haythami mengatakan di dalam sanadnya, kalau ini jelas sanad dari Tabrani, ada Utsman bin Fayyid dan dia dhaif. Tapi sanadnya Imam Ahmad tak ada itu tadi kan. Ya'la bin Abi Yahya dihukumi majhul oleh Abu Hatim. Nah, ini berarti penyakitnya di situ. Baik. Kesimpulannya tidak sahih dari Imam Ahmad. Untuk yang apa tapi? Sebentar. Tak ini pembahasannya, yaitu ditambahkan dengan hadis yang lain. Yaitu fatwa Imam Ahmad. Ada Imam Ahmad berfatwa ada 4 hadis yang beredar di pasaran, padahal tidak ada sanad yang sahih, di antaranya adalah lisa'ili haq. Tetapi kata beliau,
kalam ini tidak sahih dari Imam Ahmad. Baik, Syekh Ahmad Syakir mensahihkan sanadnya. Baik, tapi masalahnya apa ini tadi? Abu Hatim mengatakan orang ini Ya'la bin Abi Yahya majhul. Al-Bukhari meriwayatkan menyebutkan dalam Al-Kabir dan tidak menyebutkan jarah dan seterusnya. Tayyib, ini berarti kalam siapa? Oh, tayyib. Ya, Syekh Ahmad Syakir mengatakan dia sikoh karena disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam sikoh, tapi tentunya tak cukup seperti ini ya. Tayyib, makanya Muhaqqiq mengatakan ini tak betul. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri dalam Takrib mengatakan dia majhul. Ayo. Tayyib, Imam Zahabi dalam Mizan mengatakan majhul. Iya, kalau sekedar dari Ibnu Hibban memang tak cukup. Kesimpulannya apa? Tayyib, paling akhir setelah disebutkan pembahasan panjang lebar, maka hadis itu dhaif. Tayyib, Syekh Albani juga menyimpulkan dhaif. Ayat tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Ya'la bin Abi Yahya. Macam anak yatim ni yang kehilangan ayah. Kalau ibu dia mampu membela dia, nah, ibu dikatakan oleh para pensyarah berarti ibu mendapatkan pahala memelihara anak yatim. Itu bukan kewajiban ibu, kewajiban ayah. Kalau ayah tak ada, kewajiban datuk. Tapi kalau ibu mau, berarti apa? Ibunya yang merawat itu, beliau mendapatkan pahala memelihara anak yatim. Sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah, dapat janji dari Rasul, apa itu? Yang memelihara anak yatim, maka dia dekat sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Tetap dia dikatakan yatim karena yang berkewajiban itu adalah apa? Pihak lelaki. Nah, berarti apa? Kita masih dapat pahala memberikan bantuan ke anak yatim itu atau lewat ibu tersebut karena ibu itu yang justru memikul beban dan sebagainya. Kalau datuk itu datuk belah ayah atau datuk belah ibu? Yang terkuat tentunya sebelah ayah yang terkuat. Tapi yang di sebelah ibu kalau tidak ada yang lebih dekat, dia yang mendapatkan kewajiban sebagaimana dia yang akan mendapatkan warisan dari jalur lelaki, dari pihak lelaki. Baik. Jelas ibu dapat warisan pasti, sementara si datuk tadi dapat sisa. Istilahnya Pak al-ghunmu bil ghurm, keuntungan sesuai dengan kadar beban. Sebagaimana datuk dari jalur ibu pun akan dapat keuntungan, berarti dia juga dapat beban. Wallahu a'lam.